Penasaran kenapa sih kemasan dari logam mulia itu nggak boleh kita bongkar? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas kenapa sih kemasan logam mulia itu nggak boleh kita bongkar. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, video ini saya buat sebenarnya saya ada bacain satu komen bahwa kemasan itu nggak ada gunanya, emas ya emas. Di sini saya mau bahas secara lebih detail lagi supaya kalian bisa tahu kenapa sih kira-kira alasannya kemasan logam mulia itu nggak boleh kita bongkar. Nah, ada statement seperti ini, emas ya emas, kemasan itu nggak ada gunanya. Sebenarnya ini bisa benar dan juga bisa salah. Saya ambil contoh aja, emas antam, UBS, dan lotus. Kalau misalnya kita lihat, karatasnya sama, 24 karat, 9-nya 4 kali. Terus juga gramasinya misalnya sama-sama 10 gram. Artinya, emas antam, UBS, dan lotus itu pasti memiliki harga yang sama. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Antam, UBS, dan lotus itu punya harga jual yang beda-beda ya. Ada yang lebih murah dan juga ada yang lebih mahal. Dan kalau misalnya saya sodorin ke kalian, anggapnya saya toko nih ya, terus saya konsumen. Ini loh, ini ada antam, UBS, dan lotus. Emasnya sama-sama aja, terus misalnya UBS harganya lebih murah gitu. Ada beberapa dari kalian yang tetap pilih antam. Artinya emas yang sudah di packaging pasti punya nilai jual karena ada brandnya, bukan dinilai dari harga emasnya aja. Itulah kenapa statement ini juga bisa salah ya. Jadi brand dan kemasan itu juga bisa berpengaruh ke harga emasnya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalian dua alasan kenapa sih kita nggak boleh bongkar kemasan logam mulia. Yang pertama, value-nya akan menurun. Artinya, misalnya saya ambil contoh nih ya, saya toko emas dan kalian konsumen. Kalian mau jual emas antam. Hari ini harga buyback logamulia.com itu di 850.000. Ini simulasi aja ya. Terus harga jual yang 1 gram itu 950.000. Artinya ada spread 100.000 ya. Saya bisa beli emas antam kalian di harga 870.000 atau bahkan 880.000. Lebih tinggi dari harga buyback antam. Ya, biasanya di toko emas saya seperti itu ya. Saya buyback harga antam atau emas antam itu harganya lebih tinggi daripada buyback si antam. Saya terima di 880.000. Kenapa saya berani nerima 880.000 sedangkan harga emas hari itu cuma 850.000? Karena saya bisa jual emas antam itu di harga 950.000 juga, samain dengan harga antam. Artinya saya masih dapat selisih 70.000 kan? Saya masih bisa untung 70.000 kalau misalnya emas antam itu terjual. Nah, kasusnya kalau misalnya kita udah bongkar emasnya itu, jadi kalian jual ke saya itu emas antam yang udah dibongkar ya. Saya nggak mungkin jual emas itu ke konsumen lagi. Artinya emasnya itu udah nggak punya value setara dengan harga jual antam. Otomatis saya harus buy back emas kalian yang udah dibongkar itu di bawah harga emas hari ini. Misalnya harga emas hari ini 850.000 ya. Saya mungkin buy back di 820.000 atau 830.000. Saya bisa dapat selisih untung 20-30.000. Karena memang emas itu ya cuma dihargain emasnya aja, bukan dihargain sama packagingnya, sama brandnya juga. Karena kalau misalnya emas yang udah di packaging antam gitu ya, punya value untuk dijual seharga antam. Alasan yang kedua, yaitu adalah keaslian emas jadi nggak terjamin. Kalian tahu nggak sih, Antam, UBS, dan Lotus sebagai salah satu produsen emas di Indonesia, mereka susah-susah untuk ciptain produk kayak sekarang. Emas yang nggak bisa dipisahin sama kemasannya. Karena kalau packagingnya dulu, yang emasnya masih bisa dipisahin, itu tendensi untuk dipalsuinnya itu cukup tinggi. Makanya mereka bikin seperti itu ya, seperti kemasan kayak sekarang ini. Nah, kalau misalnya kalian bongkar nih emas antam, misalnya kalian buka gitu ya yang kemasan fresh, emasnya dan sertifikatnya dibuka. Artinya kan muncul resiko untuk dilakukan pemalsuan. Artinya seal-nya itu udah dibuka dan emasnya itu masih bisa dirubah, misalnya digunting lah atau mungkin diturunin karatasenya lah atau mungkin ditukar dengan emas yang palsu lah.
Jadi itu bisa terjadi karena kemasannya itu udah dibuka, udah nggak dipres lagi sama si Antam. Nah, untuk anggapan emas adalah emas, kemasan nggak ada gunanya. Saya sebenarnya mau bahas contoh kasus ya yang terjadi di toko saya. Waktu itu ada jual emas dari India, ada orang jual ya, datang mau jual emas dari India, itu bentuknya logam mulia, kemasannya mirip sama UBS yang lama, pres tapi dipakai karton gitu. Terus dia mau jual, kan nggak mungkin saya terima emas dari India ini sama kayak saya terima harga emas Antam yang di atas harga emas hari ini ya, harga emasnya aja. Saya pasti rugi. Saya pasti terima harga emas dari India ini di bawah harga emas hari ini. Misalnya harga emas hari ini 850.000. Saya terima di 820 atau 830.000 supaya saya bisa dapetin keuntungan di situ. Kenapa saya terima di bawah itu? Karena nggak mungkin saya jual emas dari India ini seharga emas Antam. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin dari kalian ada yang mau beli emas dari India ini dengan packaging yang kita nggak tahu, dengan brand yang kita nggak familiar, terus kita beli dengan harga yang sama dengan harga Antam. Kan nggak mungkin, pasti kita pilihnya Antam yang memang lebih terpercaya dan nggak asing gitu di telinga kita. Itulah kenapa makanya saya terima emas dari India ini di bawah harga emas, karena memang saya cuma hargain emasnya aja. Itulah kenapa emas dari India itu saya bongkar. Kesimpulannya, emang bener sih, kalau misalnya kita ngomongin emas, itu dinilai dari karatasenya dan juga gramasinya. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin logam mulia, udah ngomongin merek, kemasan, fitur, dan juga kemudahan jualnya, masing-masing merek itu pasti punya value atau nilai jual yang berbeda-beda. Karena emasnya itu udah nggak pure emas. Udah ada fiturnya, udah ada kemasannya, dan juga udah ada mereknya. Nah, itulah kenapa masing-masing harga emas yang udah dimerekin itu pasti juga bisa beda-beda. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, kalian jadi tahu kan kenapa harga emas itu bisa turun kalau misalnya kita bongkar kemasannya. Atau mungkin kalian udah pernah coba bongkar dan jual ke toko emas. Gimana harganya? Coba share ya di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang kenapa kemasan logam mulia itu nggak boleh kita bongkar. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.